hari Minggu. Tema minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Tema kita, Yesus Tuhanku. Ibadah kita hari ini dilayani oleh kakak dan abang GKPS Lubang Buaya. Dengan kakak, Kak Triana Rumah Orbo. Di sebelah kiri kakak ada Kak Maria Purba. Sebelah kanan kakak ada Bang Ronald Purba. Dan keyboardis kita ada Kak Esther Purba. Kakak harap adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Adik-adik, mari kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Semangat ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersukacita memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hidup kami hari demi hari. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan serta membangun iman, supaya kami memegang teguh kebenaran firman-Mu, bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghayati kasih-Mu, sehingga kami selalu mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Dasatita, mari kita angkat pujian kita, Ada Satu Sobatku. Mari kita sama-sama bernyanyi, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan dasatita. Dengarlah hukum Tuhan, yakni perintah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya. Kita harus belajar jujur dan berani berkata benar, menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada siang ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kakak bacakan ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun
menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Mengapa kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Karena Tuhan Allah sudah menebus kita dari hukuman dosa melalui penyalipan Tuhan Yesus. Wah, yang setelah menyelamatkan dunia ini ya, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta, penyayang, pemelihara hidup kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik, penuh kasih, dan setia dan penuh berkat. Karena kita anak-anak Allah, maka Allah itu baik. Maka kita sebagai anak-anak Allah juga harus baik, menjadi anak-anak baik. Memangnya seperti apa ciri anak-anak Allah itu? Ada yang tahu adik-adik? Ciri-ciri anak Allah yang pertama adalah melaksanakan kebenaran. Seperti pada ayat yang ke-7 tadi ya, di mana kita tidak hanya mengenal Yesus Kristus Allah Juru Selamat, tetapi kita juga bisa mengasihinya melalui kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus hidup dalam kebenaran ya, menjadi anak-anak yang benar, menjadi anak-anak yang hidup dalam terang. Karena kebenaran hanya ada dalam firman Allah. Kebenaran hanya ada dalam firman Allah. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Maka kita akan meneladani ya sifat Kristus dan hidup di dalam firman-Nya. Wah, Yesus Kristus itu baik. Berarti kita harus meneladani, wah, jadi orang baik itu seperti apa? Maka kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Dan hidup dalam terang, harus memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Salah satunya dengan cara berdoa. Rajin berdoa itu kayak mengeratkan, membuat kita lebih intim sama Tuhan. Selain itu kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Wah, tentang kebenaran itu sendiri. Lalu yang kedua, ciri-ciri anak Allah adalah mengasihi sesama. Allah itu terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka kita harus menjaga hidup kita, hidup pribadi kita masing-masing, agar tetap lebih baik dan selalu berjalan dalam kebenaran, jalan Tuhan Yesus, jalan Allah. Dan kita harus mengasihi sama ya adik-adik, jangan lupa. Karena kenapa? Karena Yesus Kristus sebagai Allah, Juru Selamat, yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi keluarga, ada mama papa, abang, kakak, di sekolah juga kita harus mengasihi teman-teman loh. Wah, nggak boleh menyakiti hati teman kita sehingga menyulut amarah teman kita, jadi kita bertikai, marahan sama teman. Wah, itu tidak baik ya, bukan merupakan ciri-ciri anak Allah. Wah, kan berat banget kak kalau harus lurus aja jalannya, harus hidup dalam jalan kebenaran terus gitu. Wah, pasti kita nggak kuat. Wah, kita kan nanti gampang digoda iblis. Hei adik-adik tahu? Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh goyah akan godaan iblis. Wah, maka kita harus memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan Allah. Kita harus berdoa, memohon kekuatan dan berkat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menahan godaan dari si jahat iblis. Dalam menjaga hidup tetap di jalan Tuhan, memang ada tantangan dan hambatan dalam melakukan hal yang baik dan benar yang membuat Tuhan Yesus senang ya. Dan resikonya juga besar, bisa aja kita dijauhin teman kalau seandainya kita menjadi anak yang jujur. Wah, tidak berbohong. Tapi akhirnya Tuhan akan memberkati kita dan menguatkan kita. Dan yang selalu kakak ingatkan, jangan lupa berdoa ya. Karena berdoa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa minta kekuatan dan berkat dari Tuhan untuk memampukan menjalani aktivitas adik-adik untuk selalu hidup menjadi anak-anak Allah.
anak-anak yang hidup dalam kebenaran dan tetap mengasihi sesama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu dan tetap mengasihi-Mu, mengasihi diri mereka dan mengasihi sesama. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kita ulangi sama-sama ya. Dari Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Selamat menghafal adik-adik. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberi segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.